Apalagi seperti ibu yang contoh apa yang sekarang ini negeri udah lemah Pak Rapel itu kan. Alah, tadi susah-susah lagi nak berusaha. Kami bukan takut dengan pajak, takut dengan Tuhan. Kalau bayar pajak Tuhan marah dengan kami. Pak Haji kan wong kayo, ya kan, wong yang sangat mampu, ya kan. Kemudian memandang sedekah itu sebagai sebuah tentu keharusan, ya kan. Buat Pak Haji sendiri, apa manfaatnya sedekah? Kalau bagi aku tuh Bu ya sebenarnya kalau nak dibicarakan manfaat tuh banyak sekali. Tuhan lebih tahu mungkin terutama badanku sehat. Kedua alhamdulillah usaha itu mulai dari nol terus meningkat sampai sekarang Bu. Alhamdulillah rasaku mulai keluarga dan orang lain yang sekitar kami itu merasa tidak terganggu lah. Yang mana pajak kami bantu ya kita bantu semampu. Tak pernah ditolak. Sekecil apapun bantuan kami tunjukkan kalau memang dalam keadaannya kesulitan. Apalagi tahun macam ini Bu. Wah ini tahun, tak tahulah tahun 2023. Kalau 2022 parah sekali Bu. Semenjak Covid 2021, 2020 sudah macam ini. Seluruh perusahaan sudah ngomong macam itu. Tapi kami tidak. Sampai prinsip aku sekarang asal pajak sedekah jadilah dulu. Pajak terbayar dengan karyawan, dengan keluarga, dengan ini pajak sedekah jadilah. Tak usah cari untung lagi, tak usah lah. Untuk perusahaan tak usah untung, tak apa-apa. Jadi yang penting sedekahnya dulu. Sedekah, bayar pajak, ya udah. Pajak itu penting. Sedekah, bayar pajak. Ya. Pajak penting Bu. Sebab kalau pajak itu tidak dibayar, menurut ulama-ulama, kita nak masuk surga terhambat Bu. Pajak itu sebetulnya. Kamu bayar pajak kaget dulu. Sepajak itu manfaatnya oleh pemerintah ini di jalan, air bersih, ledeng. Dari mana dia dapat duit kalau bukan dari rakyat atau dari pengusaha inilah. Maka pajak itu perlu. Apa komen Pak Haji dengan kejadian ada pejabat pajak yang kayonya tidak wajar kemarin ini? Yang boleh aku ngomong itu serang ya Bu kepada yang nak sedekah itu harus tadi kan manfaatnya banyak lah. Janji Tuhan kata ulama sekecil apapun kita sedekahkan asal ikhlas Tak usah banyak, tak usah besar, kalau tak ikhlas percuma lah Bu. Nak pakai band, nak pakai musik, bukan sedekah itu kan. Jadi kalau sedekah tak usah pakai band lah, tak usah pakai musik, cukup baca yasin, baca doa lah, itu namanya sedekah. Nah, sekecil apapun itu ada nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Rasulullah, apalagi dari manusia. Tuhan yang nilai kita. Nah itu aja. Itulah pegangan kami dari sudah turun temurun dipesan oleh nenek moyang aku seperti itu. Jadi sedekah itu harus. Nah, apa yang ada? Ada duit, kita tunjuk duit. Ada tenaga, kita sedekah tenaga. Ada waktu juga, kita sedekah waktu. Melok igawi acara yang baik, kita datang. Ada waktu kan? Pokoknya sedekah. Niat ke sedekah. Nah itulah. Nah jadi aku jawab pertanyaan ibu tadi, ya itulah. Lain dah kati, pegangan aku, alhamdulillah. Anakku alhamdulillah sehat kalau. Ada yang cukup pendidikannya yang sudah ada sarjana kan itu kan. Itu sampai. Jadi Pak Haji tadi belum menjawab pertanyaan aku mano dengan pejabat pajak kan karena Pak Haji wongnya taat pajak. Tapi begitu ada kejadian pejabat pajak yang menyeleweng ya kan boleh dibilang karena dugaan korupsi dan segala macam. Sedih tidak Pak Haji sebagai pembayar pajak yang baik dengan kelakuan-kelakuan macam itu? Aku sudah langsung ketemu Kanwil Pajak. Aku sudah bicarakan. Yuk kamu tuh pajak itu yang benar baik. Kalau yang berdagang yang cuma buat fotokopi, ada lapak-lapak kecil-kecil itu, tak usahlah berjual pisang goreng, nak ditanyakan Pak. Aku sudah langsung Bu. Aku langsung ngomong, itu tak bagus Nah, apalagi yang berjual pempek, yang pecah. Banyak orang kita ni yang gerobak-gerobak itu tak usahlah kamu pajai.
Nah sekarang kan sudah habis sekarang, Bu. Sudah tidak katik lagi wong pribumi berjual itu. Tiko berjual sayur lah ke supermarket. Coba bayangkan, ubi kayu itu tidak katik harga di kampung kami, di dusun itu, Bu. Nak semobil, paling banyak 15.000 dibayar lah terima kasih. Bawa ke supermarket, sekitar timbang, tiko batang kita kolor itu ditimbang. Alah kemana otak kamu ini? Nah, jadi kalau andai kata si pajak ini tidak berpikir seperti aku, alah kebarannya. Apalagi seperti ibu yang contoh apa yang sekarang ini negeri tidak lemah Pak Rapel itu kan. Alah tadi susah-susah lagi nak berusaha. Kami bukan takut dengan pajak, Bu, takut dengan Tuhan. Kalau bayar pajak Tuhan marah dengan kami. Sudah dari zaman dulu di kitab suci ada. Wah iya harus jangan buyar aku dulu bayar. Oke. Nah, tapi jangan sampai si pajak juga kadang-kadang nak masuk malah itu kan marah dia. Namanya pajak yang untung ada pajak. Kalau rugi, naik pajak apa? Nah itulah persoalannya, Bu. Kalau soal pajak ini. Pak Haji ini kalau bayar pajak tuh sampai berapa rasio ya? Boleh tidak dibuka? Susah, Bu, nyebutnya. Jadi ya kadang-kadang tuh angkut. Yang ini Bu. Ada laporan tuh, ada akunting, ada konsultan. Nah ibu jengok be. Bukti Pak Haji pembayar pajak ada penghargaannya. Setiap tahun. Ada beberapa perusahaan aku tuh ada yang sudah 2 aktif ya. Dapat penghargaan. Ada. Oke, Kita buktikan. Oke, jadi Pak Haji pembayar pajak yang baik. Yang terbaik. Nah, terbaik. terbesar dan terbaik. Namanya terjadi itu baru tadi. Iya, oke. Tunjukkan. Jadi semua lengkap ini kan. Nah itu. Jadi ibu tadi pertanyaannya bagus. Jadi dunia kita laksanakan. Akhirat juga kita jangan dia lupakan. Kita akan balik ke sana, Bu. Betul. Apakah nyaman Pak Haji? Oh pajak boleh tanya. Bayar. Tidak usah ditagih aku bayar. Nah apalagi sedekah tadi, Bu. Nah, zakat itu wajib. Mek selisih harta kita 2,5% kita keluarkan. Tak boleh orang lain jatat juga harus kita dewe. Supaya ngapa kita tahu bersyukur. Supaya ditambah lagi harta itu, tambah lagi kepercayaan Allah kepada kita. Itu baik, itu harap. Oke, keren nih. Pak Haji ini kan kalau sedekah itu apa ya? Selalu memberikan apa yang disedekahkan itu yang terbaik. Ya, harus. Harus. Apa contohnya? Contoh, beras yang kami juk di dalam paket itu kage, aku makan dulu. Demi itu tanya anak-anak buahku. Ini beras apa? Kamu juga di dapur dia dimasak oleh pembantu itu beras apa? Selancang itu. Buang ini. Kage itu bukti ke kage itu puluhan ton, Bu. Benar kemarin kami dak katik di sini kami pesan dari Jakarta itu. Ada 3 truk. Berapa belas ton, 20 ton kalau tidak salah. Beras lancar. Walaupun dia ada apa yang kita makan senang deh kita, itu yang disedekahkan. Itu yang benar. Kalau yang lasiso yang tidak dimakan bukan sedekah, berdosa itu. Iya. Jadi Pak Haji ini punya kebiasaan yang unik juga. Kalau bersedekah setiap tahun, Pak Haji tidak membuat orang antre di rumah Pak Haji ya? Tidak boleh. Ngapa? Hak dia, Bu. Hak dia. Jadi kalau sedekah itu kan orang yang miskin itu, Bu. Dan sampai di rumah, kadang-kadang bukannya di sini, Bu. Kadang-kadang sampai di dusun-dusun, di daerah-daerah. Masa dia ke sini? Nak minta beras cuma 5 kilo. Atau kurma cuma sekotak, 1 kilo atau 1/2 kilo. Dibagi-bagi kan. Bayangkan, maka harus diantar sesuai ajaran Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu lecet-lecet pundaknya ini mekul beras, mekul gendum untuk dibagikan kepada orang yang miskin. Itu kalau menurut agama Islam, kita tidak tahu ya, Bu. Tidak boleh. Termasuk zakat apalagi. Itu hak diunian itu 2,5. Jadi harus diantarkan. Harus. Jangan orang sampai ngantri. Jangan ada juga datang sini minta, berdosa itu. Apalagi sampai wongnya misalkan pingsan. Oh iya, jangan. Ada kati itu, tanyalah. Boleh tanya. Boleh tanya sekitar ini, Bu. Ya, tanyalah. Ada orang minta di sini minta zakat, ada kati. Tunggulah di tempat. Namanya ada. Sekian puluh ribu, ya.
uang yang dibagi ke janter. Yang antar ada panitianya. Dah boleh. Hak dia. Hak dia. Oke, hak dia. Itulah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.